Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvina Sari dari kelas SI 23BC dengan NIM 2310310069. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi mengenai pendapat saya terhadap pelanggaran etika perusahaan, yaitu Volkswagen Emission Scandal. Nah, apa sih itu skandal Volkswagen? Jadi, skandal ini adalah salah satu contoh pelanggaran etika bisnis terbesar dalam sejarah industri otomotif. Nah, skandal ini mencuat pada tahun 2015 ketika diketahui bahwa Volkswagen secara sengaja memasang perangkat lunak khusus dalam mesin diesel untuk memanipulasi hasil uji emisi. Nah, saat diuji di laboratorium, kendaraan ini menunjukkan tingkat emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan emisi sebenarnya saat digunakan di jalan. Nah, adapun yang melatar belakangi skandal ini, yang pertama itu ada tekanan untuk memenuhi standar emisi yang ketat. Nah, pada awal tahun 2000-an, Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai menerapkan standar emisi yang lebih ketat untuk mengurangi polusi udara, terutama dari kendaraan diesel. Yang kedua, ada ambisi Volkswagen untuk menjadi produsen mobil terbesar di dunia. Nah, Volkswagen ini memiliki ambisi besar untuk menjadi produsen mobil terbesar di dunia dengan bersaing dengan Toyota dan General Motors. Salah satu strateginya yaitu memperluas pasar ke Amerika Serikat dan menjual mobil diesel yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada kegagalan teknologi dalam memenuhi standar emisi. Nah, Volkswagen ini berusaha menggunakan teknologi Lennox Trap yang lebih murah daripada teknologi Selective Catalytic Reduction yang digunakan oleh pesaing seperti Mercedes-Benz dan BMW. Yang keempat ada kelemahan dalam pengawasan regulasi. Regulasi emisi di Amerika Serikat dan Eropa masih memiliki kelemahan yang memungkinkan Volkswagen menipu sistem selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Yang kelima itu ada budaya perusahaan yang mendorong kecurangan. Nah, Volkswagen ini memiliki budaya kerja yang sangat kompetitif dan hierarkis, di mana para insinyur dan karyawannya mendapatkan tekanan besar untuk mencapai target ambisius manajemen. Nah, adapun dampak terjadinya skandal ini, yang pertama itu ada dampak terhadap Volkswagen sendiri, yaitu yang pertama ada kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan perubahan manajemen. Yang kedua ada dampak terhadap konsumen, yaitu penipuan konsumen serta program kompensasi. Yang ketiga ada dampak terhadap lingkungan. Yang pertama peningkatan polusi udara, kedua kerusakan kepercayaan terhadap teknologi diesel. Yang keempat ada dampak terhadap industri otomotif. Yang pertama, pengetatan regulasi emisi, pengaruh terhadap produsen mobil lain, serta perubahan tren otomotif. Dan yang kelima, yang terakhir itu dampak hukum dan regulasi. Nah, yang pertama itu ada tuntutan hukum terhadap Volkswagen, yang kedua perubahan dalam sistem pengujian emisi. Nah, adapun pelajaran yang harus kita petik dari skandal ini, yang pertama itu ada kejujuran dan transparansi dalam bisnis lebih penting daripada keuntungan sesaat. Yang kedua, regulasi harus ketat dan diperbarui untuk mencegah celah yang dapat dimanfaatkan. Ketiga, budaya perusahaan harus mendukung etika dan inovasi yang positif. Keempat, kepercayaan konsumen adalah aset terbesar yang harus dijaga. Kelima, teknologi harus digunakan untuk kebaikan bukan untuk menipu sistem. Yang terakhir, industri otomotif harus lebih fokus pada solusi hijau dan ramah lingkungan. Nah, adapun pendapat saya mengenai skandal ini, yaitu skandal ini adalah bukti bahwa kebohongan dalam bisnis cepat atau lambat akan terungkap dan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar kehilangan uang. Mereka mungkin berhasil menipu sistem untuk sementara waktu, tapi kepercayaan yang rusak untuk diperbaiki. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua perusahaan bahwa kejujuran dan integrasi jauh lebih berharga daripada keuntungan instan. Jika Volkswagen benar-benar ingin menembus kesalahan, mereka harus membuktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata bahwa mereka telah berubah, dan berkomitmen bahwa inovasi yang benar-benar ramah lingkungan. Dunia bisnis bukan hanya soal angka, tapi juga soal tanggung jawab dan kepercayaan.
Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu skandal emisi Volkswagen ini menjadi peringatan besar bagi dunia bisnis bahwa kecurangan dalam industri tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga menghancurkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi, regulasi yang ketat, serta budaya perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan inovasi berkelanjutan. Nah, kepercayaan publik yang telah hilang sulit untuk dipulihkan, dan perusahaan harus belajar bahwa keuntungan jangka pendek tidak sebanding dengan risiko jangka panjang. Dengan semakin ketatnya regulasi dan meningkatnya kesadaran akan lingkungan, industri otomotif beralih ke solusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.